Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Boleh keluar dari panggung. Nah, kita akan menyaksikan drama yang berasal dari Sulawesi Tengah, yaitu Asal-Usul Putri Duyung. Bu Togiana akan jadi naratornya ya. Oke. Dahulu kala di Sulawesi Tengah, hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Keluarga itu terdiri atas bapak, ibu, dan anaknya yang 3 orang masih kecil. Setiap pagi, mereka terbiasa sarapan bersama-sama, berkumpul di meja makan, dan berbagi cerita. Selesai sarapan, sang ayah akan berangkat ke kebun untuk bekerja. Suatu hari, setelah selesai sarapan, sang ayah memberikan pesan kepada sang ibu. Berangkatlah sang ayah ke kebun untuk mengolah tanah. Sedangkan si ibu menyimpan sisa lauk di lemari makan. Dia pun membereskan meja-mejanya. Siang harinya, si ibu dan ketiga anaknya berkumpul di meja makan untuk makan siang. Tetapi hendak makan, anak yang bungsu merengek untuk makan dengan lauk ikan yang disimpan di lemari. Ibu yang tidak tega melihat anaknya menangis, akhirnya mengambil ikan itu dan memberikan ikan yang seharusnya diberikan kepada ayahnya. Si bungsu pun duduk di kursi meja makannya, dan mereka pun sangat lahap makan hingga ikan itu habis tak bersisa. Sore pun tiba, sang ayah akhirnya pulang dari tempatnya bekerja. Sang ayah pulang dalam keadaan yang lemas karena sudah lelah dan kelaparan. Sang ayah pun segera melihat isi lemari dan melihat ikan yang sudah dipesankan kepada ibunya sudah tidak ada. Sang ayah kala itu sangat lapar, tidak dapat menahan emosinya. Ia terus saja marah-marah menyalahkan istrinya. Hari pun mulai malam, tapi kemarahan sang bapak bukan semakin mereda, tapi malah makin menjadi-jadi. Istrinya sangat bingung dan sedih menghadapi suaminya yang terus marah-marah kepadanya. Tidak ada rasa pengertian sedikit pun dari suaminya, hanya karena anaknya memakan sisa lauk ikan yang ia pesan. Lain kali kalau keputusan ini akan baik-baik dan jangan malah dilanggar. Kalau seperti ini namanya kamu tidak bertanggung jawab. Akhirnya malam itu sang ibu memutuskan untuk pergi ke laut untuk menangis. Ketiga anaknya pun tidak ada yang tahu bahwa ibunya telah meninggalkan mereka. Mereka masih lelap tertidur. Sang ibu sudah tidak sabar lagi mendengar amarah suaminya yang tidak henti. Tangisan si ibu didengar oleh penghuni laut. Akhirnya sang ibu pun dibawa masuk ke dalam laut. Pagi harinya, ketiga anaknya itu pun mencari ibu mereka. Dicarinya ke seluruh ruangan, tapi sang ibu tidak ditemukan. Kemudian anaknya yang tertua mengajak adik-adiknya mencari sang ibu di laut. Adik-adik, sebaiknya kita ke laut dulu. Baiklah. Berarti kita ke laut dulu. Kalau tidak ada
Ketiga anaknya pun pergi ke laut sambil teriak memanggil ibu, ibu, ibu. Setelah beberapa lama memanggil, sang ibu pun keluar dari laut dan melihat ketiga anaknya dan memeluk ketiga anaknya. Ketiga anaknya itu pun menuruti pesan sang ibu. Tetapi sampai malam menjelang, ibu mereka tidak kunjung kembali ke rumah. Oleh karena itu, keesokan paginya, mereka kembali mencari ibu di laut. Tapi setibanya di laut, ketiga anak itu kembali berteriak memanggil ibu mereka. Setelah berkali-kali memanggil ibunya, akhirnya sang ibu muncul ke permukaan laut dan memeluk ketiga anaknya. Tapi setelah berapa saat, tubuh ibunya tiba-tiba berubah. Lama-kelamaan muncullah sisik seperti ikan menutupi kakinya, hampir menutupi pinggangnya. Melihat hal itu, ketiga anaknya itu pun berteriak ketakutan. Kami tidak berfisik sepertimu. Kami tidak percaya kepadamu. Kamu hanya seperti pandu. Baikkan ibu kami. Sekarang. Betapa sedih hati sang ibu mendengar ucapan anaknya. Ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi karena memang tubuhnya tidak seperti dulu lagi. Anak-anaknya pun pergi meninggalkan ibunya, dan ibunya duduk termenung sambil melihat sisik-sisik yang sudah muncul di tubuhnya. Hati wanita itu telah sangat sedih karena tubuhnya sudah berubah menjadi setengah ikan yang sangat hancur. Ia tidak menyangka keputusannya akan memisahkannya dengan anak-anak yang sangat dicintainya adalah hal yang salah. Ia hanya bisa menangis terus-menerus dan tertunduk, dan dia pun memutuskan untuk kembali ke laut. Sejak saat itu dia dikenal dengan ikan duyung. Karena kecantikannya, banyak orang yang menyebutnya sebagai Putri Duyung. Di depan meja nak, udah kelihatan. Oke, mereka sudah selesai menampilkan drama Putri Duyungnya. Nah, sekarang mereka mau menyampaikan amanatnya. Silakan kelompok Putri Duyung. Amanatnya adalah tidak boleh mengatakan hal kecil. Oke, sekali lagi kurang jelas ya, kita dengar ya anak-anak. 1, 2, 3. Tidak boleh marah dengan hal kecil. Oke, kita kasih tepuk tangan kepada kelompok 3. Oke, beri tepukan. Oke, sekali lagi.